Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika ilman ya rabbal alamin. Siswa-siswi kelas 9 SMP Global Islamic Boarding School yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali materi bahasa Arab mengenai tata bahasa Arab dasar ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembagian kata dalam bahasa Arab seperti isim, fi'il dan huruf. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai kata isim. Ya, meskipun sebelumnya materi pada hari ini sudah Mr. singgung beberapa pembahasannya di pertemuan sebelumnya. Namun pada kali ini Mr. akan lebih dalam lagi melanjutkan pembahasan mengenai materi tersebut, yaitu mengenai pembagian isim. Kalau kemarin kita bahas isim itu bagi pembelajar awal bahasa Arab paling enggak harus tahu dua jenis isim, yaitu isim dilihat dari jumlahnya. Ada isim mufrad yang artinya berjumlah satu, isim tasniyah artinya dua, isim jama' artinya lebih dari dua, dan isim dilihat dari jenis kelaminnya ada dua macam, isim muzakkar yang artinya isim yang bersifat laki-laki dan isim mu'annas yaitu isim yang bersifat perempuan. Maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas isim dilihat dari jenis kelaminnya lebih dalam lagi, yaitu isim muzakkar dan isim mu'annas. Sebelum itu kita mengulang kembali motivasi pembelajaran bahasa Arab kali ini apa sih? Motivasi kita yaitu ayat Al-Quran, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan kitab tersebut berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kalian dapat memahaminya. Jadi kita bisa paham bahasa Arab supaya bisa paham apa itu Al-Quran, apa itu pedoman hidup kita selama di dunia ini. Nah, tanpa memahami bahasa Arab yang baik, maka akan kesusahan bagi kita untuk memahami isi Al-Quran. Oke, lanjut, next. Nggak bisa. Nah, ini judulnya nih, isim muzakkar dan isim mu'annas. Isim dilihat dari jenis kelaminnya, jenisnya itu bisa terbagi menjadi dua, ada yang sifatnya laki-laki, ada yang sifatnya perempuan. Sifatnya laki-laki disebut dengan muzakkar, isim yang sifatnya perempuan disebut dengan isim mu'annas. Kapan kita memerlukan isim muzakkar dan isim muannas ini? Pada saat kita membuat kalimat kalimat ini contoh kalimatnya. Nah, pengelompokan kata menjadi muzakkar dan muannas ini sementara ini hanya Mister temukan dalam bahasa Arab. Wallahu alam, apakah dalam bahasa lain ada seperti ini, ada mu'annas, ada muzakkarnya. Contohnya bahasa Inggris ada nggak muzakkar mu'annas? Nggak ada setahu Mister. Bahasa Jepang nggak ada juga setahu Mister. Bahasa Cina nggak pernah belajar Mister. Bahasa Jerman juga, bahasa Perancis. Ya, kalian cek sendiri nanti. Apakah pada bahasa-bahasa tersebut ada pengelompokan kata sesuai kelaminnya, itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Silahkan kalian cek nanti ya. Dan beritahu hasilnya ke Mister. Oke, sementara setahu Mister hanya ada dalam bahasa Arab aja. Ada mu'annas, ada muzakkar. Nah, dalam bahasa Indonesia ada sir kalau as ada. Contohnya apa Farhan? Wiharta Persada. She itu cewek, iya betul. He itu cowok. Itu aja. Terus kalau pintar, ada nggak untuk cowok dan untuk cewek? Contohnya, pintarnya cowok dan pintarnya cewek, beda nggak? Nah, she is smart. Kalau untuk perempuan,
Kalau untuk laki-laki, he is smart, sama, ya kan, smartnya sama. Dalam bahasa Arab, smart, kata smart untuk laki-laki dan kata smart untuk perempuan beda. Ya, ini contohnya nih di layar ya. Zaid itu pintar. Dalam bahasa Inggris, Zaid is smart. Ya, Zaid is smart. Namun dalam bahasa Arab, orang Arab bilang Zaidun mahirun. Zaid mahir. Ketika kita ingin mengucapkan Fatimah itu pintar, Fatimah is smart. Sama dalam bahasa Inggris, Zaid is smart, Fatimah is smart. Sama, smartnya nggak berubah untuk cowok ataupun untuk cewek. Namun dalam bahasa Arab, smart untuk cewek tidak sama smart dengan untuk cowok. Ya, ketika orang Arab bilang Fatimah itu pintar, Fatimah mahiratun. Ya, Fatimah mahiratun. Karena si Fatimah ini cewek, maka kata mahirunnya harus juga menggunakan kata mahirun untuk cewek. Kata mahirun untuk cewek itu mahiratun. Nah, ini perbedaannya nih. Zaidun mahirun. Kenapa menggunakan mahirun? Karena dia cowok. Fatimah mahiratun. Kenapa menggunakan mahiratun? Karena dia cewek. Nah, begitu seterusnya. Kamu bisa ganti kata mahirun ini dengan kata sifat yang lain, seperti malas, rajin, cakep, apalagi Zaid cakep, Fatimah cantik. Zaidun jamilun, Fatimah jamilatun. Nah, begitu ya. Tinggi, besar, luas, sempit, kecil, apalagi semua kata sifat ya, mempunyai kata sifat laki-laki dan kata sifat perempuan dalam bahasa Arab. Akan tetapi dalam bahasa lainnya tidak ada seperti perbedaan seperti itu. Small dalam bahasa Inggris, ya small bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. He is small, she is small, he is big, she is big. Nah, dalam bahasa Arab nggak bisa. Harus ada kata untuk cowok, harus menggunakan kata cowok untuk orangnya cowok, kata cewek untuk orangnya cewek. Kata cowok dan kata cewek di sini maksudnya adalah muzakkar dan muannas. Oke. Lanjut. Nah, dalam bahasa Indonesia Zaid itu pintar. Fatimah itu pintar. Nggak ada istilahnya dalam bahasa Arab, Fatimah itu pintaroh. Nggak ada pintaroh. Ya. Pintar ya pintar ya. Untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nggak ada pintaroh untuk cewek. Ya. Zaid itu rajin. Fatimah itu rajin. Nggak ada rajinah. Ya. Zaid itu cerdas. Fatimah itu cerdas. Nggak ada cerdasah. Nggak ada. Ya. Yang ada hanya dalam bahasa Arab. Oke, fahimtum? Fahimna. Lanjut. Nah, lalu apa saja sih yang termasuk dalam isim muzakkar dan isim muannas? Dari semua kata-kata isim dalam bahasa Arab itu, yang mana masuk muzakkar dan yang mana masuk muannas? Nah, akan kita bahas pada hari ini. Untuk isim muzakkar, ya, secara bahasa artinya laki-laki, yang bersifat laki-laki. Adapun secara istilah, si muzakkar ini istilah yang digunakan untuk kata yang termasuk kategori laki-laki. Atau gentle, bahasa Inggrisnya gentle. Apa aja itu? Yang pertama, semua nama yang digunakan oleh laki-laki maka dia masuk kategori isim muzakkar. Semua nama laki-laki yang ada di Zoom meeting ini, semua nama laki-laki yang ada di sini, ada Farhan, ada siapa lagi ini? Coba Mister sebutkan nama-nama cowoknya. Ada Farhan, ada Mister Amin, ada Mister Barkat, ada Ahmad Samuel, ada Deb, ada Deldi, ada Padil. Semua nama-nama cowok yang ada di sini, maka masuk kategori isim muzakkar. Dalam Al-Quran, Nuh, Yusuf, Ahmad, Zaid, semua nama ini adalah nama-nama laki-laki. Karena ini adalah nama-nama laki-laki, nama-nama yang digunakan untuk laki-laki, maka dia masuk kategori muzakkar. Maka kata sifat yang datang sesudah nama-nama ini juga harus muzakkar. Nuh, mahirun. Yusuf,
mahirun, Ahmad mahirun, Zaid mahirun. Nggak bisa Nuh mahiratun. Kenapa nggak bisa? Karena Nuh itu cowok, maka sifatnya juga harus cowok, nggak boleh cewek. Sedangkan mahiratun itu sifat untuk cewek. Nah, begitu seterusnya. Ya. Yang kedua, masih yang pertama, semua nama-nama yang digunakan oleh laki-laki, mana nih, Mister? Meskipun ada ciri perempuannya, ada ciri mu'annasnya. Contohnya nama sahabat Nabi Tolhah dan Usamah. Ciri sifat mu'annas pada kata ini adalah adanya ta marbutoh. Ada ta marbutoh, ya. Meskipun ada ta marbutoh pada nama seorang ada nama seorang laki-laki, maka dia tetap dimasukkan kategori muzakkar meskipun ada ta marbutohnya. Contohnya sahabat Nabi Tolhah dan Usamah, ya. Astagfirullahaladzim. Oke, Mister ulangi, meskipun ada ciri ta marbutoh yang menandakan kata tersebut adalah mu'annas, akan tetapi kalau kata tersebut memang biasa digunakan untuk nama laki-laki, maka dia tetap masuk ke isim muzakkar, ya. Kan itu ada ta marbutohnya, Sir. Iya, ada ta marbutohnya, tetapi yang namanya Tolhah ini adalah nama untuk cowok, maka tetap dimasukkan ke muzakkar. Gitu seterusnya. Yang kedua, semua kata dalam bahasa Arab yang tidak diakhiri ta marbutoh. Semua kata yang tidak diakhiri ta marbutoh dalam bahasa Arab, kalian buka kamus, ada kata yang kan kita kemarin udah bahas tuh ciri-ciri isim apa aja, ada alif lam, ada tanwin, dan bisa didahului oleh huruf jar. Semua kata yang masuk kategori isim dan tidak diakhiri ta marbutoh, pada asalnya dia adalah isim muzakkar. Dia adalah isim yang bersifat laki-laki. Contohnya saubun, baju, kalamun, pena atau pulpen, kitabun, buku atau kitab. Karena kata-kata yang ini, tiga kata ini tidak berakhiran dengan ta marbutoh, tidak berakhiran dengan ta marbutoh, nggak ada tanya. Nggak ada, nggak jelas nih biru nih. Merah ya. Kolamun nggak ada ta marbutohnya, kitabun nggak ada ta marbutohnya, maka dia otomatis adalah isim muzakkar, ya. Kenapa isim muzakkar bisa? Tuh nggak ada ta marbutohnya, ya. Pada asalnya. Namun pada perjalanannya nanti saat kalian mempelajari bahasa Arab, ada kata yang nggak ada ta marbutohnya, ternyata dia muannas. Nah, gitu. Dia bukan nama untuk laki-laki. Dia nggak ada ta marbutohnya. Tetapi dia masuk muannas. Kok bisa? Nanti kita jelaskan, ya, pengecualiannya. Nah, itu kategori isim muzakkar, yaitu yang pertama semua nama yang digunakan untuk laki-laki beneran, dan semua kata bahasa Arab yang tidak diakhiri ta marbutoh, maka dia masuk kategori muzakkar. Adapun kategori muannas, secara bahasa dia adalah perempuan, yang berarti perempuan, dan kebalikan dari yang tadi. Yang pertama, semua nama yang digunakan untuk perempuan, maka dia adalah isim mu'annas. Contohnya di sini ada Fatimah, ada Hadijah, ada Aisyah. Semua nama-nama ini pada kebiasaannya digunakan untuk perempuan. Nggak pernah Mister temukan nama cowok namanya Fatimah, nggak ada. Pasti cewek. Cuk, di kelas kalian, Fatimah cowok apa cewek? Cewek. Itu Fatimah siapa namanya di Nine Girls? Pak Mister Fatimah Zahra. Ya, Fatimah Zahra ya? Nah, cewek. Nggak ada tuh di Nine Boys namanya Fatimah, nggak ada. Emang karena Fatimah itu nama untuk cewek. Begitu pula Hadijah dan Aisyah. Ya. Begitu pula nama yang tidak ada ciri ta marbutohnya, akan tetapi nama tersebut memang kebiasaan untuk anak cewek, maka otomatis dia muannas. Contohnya Maryam, Zainab, Hindun, Putri, Hesti, itu nama cewek. Nggak ada nama anak cowok Putri, ya. Ada nggak di Nine Boys namanya Putri? Nggak ada. Yang ada Putra nanti. Ya, putra berarti putra muzakkar atau muannas? Muzakkar, karena putra itu kebiasaannya untuk laki-laki, putri untuk perempuan, gitu seterusnya, ya.
Nama-nama cewek yang lain. Semua nama-nama cewek berarti untuk masuk kategori mu'annas. Misalkan Rachel, Sarah, siapa lagi yang nama-nama barat? Hamster nggak apa nama barat. Oke, yang kedua, semua kata dalam bahasa Arab yang diakhiri dengan ta marbutah, yang diakhiri dengan ta bulat titik 2, ya. Yang diakhiri dengan ta marbutah, maka pada asalnya dia adalah isim mu'annas, kecuali tadi nama orang yang ada berakhiran dengan ta marbutah, ya. Ada nama laki-laki yang berakhiran dengan ta marbutah, maka itu pengecualian. Namun tanpa melihat pengecualian tadi, semua kata bahasa Arab yang diakhiri dengan ta marbutah, maka dia adalah mu'annas. Contohnya di sini jami'atun, universitas, madrasatun, sekolahan, nafidatun, jendela, mirwahatun, kipas angin, saburatun, papan tulis, maktabatun, perpustakaan, apalagi sajadatun, sejadah, begitu seterusnya, ya. Semua kata saat kalian buka kamus berakhiran dengan ta marbutah, maka kalian bisa pastikan bahwasanya dia adalah seorang isim muannas. Dia adalah seorang isim muannas. Nah, oke, terus. Nah, jadi perlu kalian hafalkan baik-baik, ingat baik-baik ya bahwasanya ciri muannas dan muzakkar yang paling utama ialah ada atau tidaknya ta marbutah. Ada nggak ta marbutah? Ada, berarti dia muannas. Ada nggak? Nggak ada, berarti dia muzakkar. Udah gitu aja. Ini muannas apa muzakkar? Lihat ta marbutahnya ada nggak? Oh ada, berarti mu'annas. Cek. Lihat lagi. Ini nama orang atau enggak? Oh nama orang. Nama orangnya ini biasa untuk laki-laki atau perempuan? Untuk laki-laki. Oh berarti meskipun ada tamar butohnya karena ini adalah nama yang biasa untuk laki-laki, berarti dia adalah isim muzakkar. Nah, begitu seterusnya ya. Oh ini enggak ada tamar butohnya, tetapi ini namanya biasanya untuk cewek, berarti dia masuk isim apa? Isim mu'annas. Contohnya tadi, Hesti, Putri, nama-nama untuk perempuan. Nggak ada tamar butoh pada nama tersebut. Maka dia tetap masuk kategori isim mu'annas. Pengecualian. Yang pertama, anggota tubuh manusia yang berpasangan. Contohnya, mata, telinga, tangan, dan kaki. Berpasangan nggak? Berpasangan, maka dalam bahasa Arab, anggota tubuh tersebut masuk dalam kategori isim mu'annas. Ya, isim mu'annas. Dia meskipun nggak tanda mu'annasnya, nggak ada tamar butoh di sini, nggak ada tamar butoh. Ya. Uzunun nggak ada tamar butohnya. Di ainun nggak ada tamar butohnya. Diadun nggak ada tamar butohnya, di rijlun juga nggak ada tamar. Kan tetapi mereka dalam kaidah bahasa Arab dimasukkan ke dalam kategori mu'annas. Kenapa alasannya? Mereka anggota tubuh yang berpasangan. Ada ini nggak anggota tubuh yang berpasangan? Ada? Ada yang tahu? Dan juga adalah alat yang digunakan untuk menutup keempat-empatnya ini. Contohnya, alat untuk menutup tangan namanya apa? Oke, itu teman kalian bilang paru-paru, Mister. Nah, paru-paru berpasangan. Paru-paru berpasangan, iya betul. Paru. Ada lagi? Otak, otak, otak kiri, otak kanan. Ada otak tengah, Farhan. Aduh, Farhan. Ada otak tengah. Ya. Oke. Apa tadi? Begitu pula alat untuk menutup yang digunakan untuk salah satu anggota tubuh ini. Contohnya alat untuk menutup tangan apa biasanya kita sebut? Lubang hidung 2. Itu bukan berpasangan lubang hidung ya. Lubang hidung emang 2. Bukan berpasangan. Alat untuk menutup tangan apa? Ya, sarung tangan. Betul. Sarung tangan dalam bahasa Arab masuk
muannas karena dia menutup tangan gitu. Untuk menutup kaki pakai apa? Kaos kaki. Selain kaos kaki, sepatu dan sendal, betul ya. Sepatu dan sendal itu muannas. Kenapa dia muannas? Karena dia ya, untuk sepatu hidaun. Hidaun ini ada celah ya. Hidaun. Dia muannas. Kenapa dia muannas? Karena dia menutupi anggota tubuh yang berpasangan. Ya otomatis dia muannas juga gitu. Sendal, iya sendal. Next. Apa aja selain anggota tubuh yang berpasangan? Nama sebuah negara atau kota. Nama kota atau negara semuanya muannas, ya. Mau itu Banjarmasin, mau itu Pontianak, Balikpapan, Jakarta, Semarang, Surabaya, Indonesia, Mesir, Jepang, apalagi ya, Jerman, Prancis, Paris, Berlin, Manchester, London, Amerika, New York, dan semuanya. Earphone gimana, Sir? Earphone itu sepasang atau satu aja? Nih earphone nih. Satu apa sepasang? Kalian punyanya satu atau sepasang? Earphone satu ya. Satu tapi bercabang. Oke, udah nanti perdebatan itu nanti kita nanti aja ya. Untuk sementara Mister ambil satu aja ya. Satu buah earphone yang kebetulan sepasang. Kalimatnya sepasang earphone atau sebuah earphone biasanya? Dilihat dari situ dulu ya, dilihat dari situ. Kalau kalimatnya dalam bahasa Indonesia sepasang earphone, berarti dia muannas. Kalau dalam kalimat bahasa Indonesianya dia adalah sebuah, berarti dia tetap muzakkar. Apa itu earphone? Earphone dalam bahasa Arab istilahnya earphone, speaker mukabbir. Earphone apa ya? Nggak tahu Mister istilah bahasanya. Oke. Nah, nama negara atau nama kota dalam bahasa Arab itu masuk kategori isim muannas. Irpun. Bahasa kamu itu irpun ya. Asla. Bisa ulangi semua nama negara dan nama kota, nama wilayah, nama kampung, nama kecamatan, nama komplek yang menunjukkan sebuah wilayah itu masuk kategori muannas. Kecuali nama tersebut menjadi suatu kata yang menunjukkan asal. Misalkan orang Indonesia. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Maka dia kembali ke aturan kepada ada muzakkar dan ada muannasnya. Orang Indonesia sama dengan kata pintar. Ada pintar untuk cowok, ada pintar untuk cewek. Begitu pula untuk orang Indonesia. Ada orang Indonesia cowok, ada orang Indonesia cewek. Ya nggak mungkin kan orang Indonesia cowok semua, atau orang Indonesia cewek semua. Maka untuk membedakannya, orang Indonesia cowok disebut dengan Indonesi. Indonesi, Mister tuliskan di sini. Mister tuliskan di sini. Besar. Indonesi. Kalau untuk cewek, Indonesia. Nah, diperbesar bisa nggak diperbesar? Nggak bisa. Nah, ini kalau untuk orang nih, kelihatan nggak nih? Nah, ada Indonesi, ada Indonesia. Indonesi artinya orang Indonesia laki-laki. Indonesia artinya orang Indonesia perempuan. Apa bedanya dengan Indonesia? Indonesia itu nama negaranya, Indonesi orangnya. Misro negaranya, Misri orangnya. Kalau nama keluarga muannas nggak, Sir? Nama keluarga seperti apa, Farhan? Contoh nama keluarga ini maksudnya apa?
Ya, apa nama keluarga di sini? Contohnya. Mister minta contoh. Keluarga Akmal. Enggak. Keluarga Akmal. Akmalnya, karena Akmal ini cowok, berarti dia muzakkar. Kamu lihat keluarga itu dalam bahasa Arab ada tamar butuh atau enggak? Kalau ada tamar butuh, berarti dia muannas. Itu seterusnya. Misro menjadi misri dan misteri ya. Jakarta menjadi Jakartai. Jakartai ya, Mister nggak tahu Jakartai. Betawi yang ada Batawi ya. Karena orang Jakarta itu aslinya orang Betawi. Ya, Jawa menjadi Jawi dan Jawi ya. Banjar, Banjari, Banjari ya. Makassar, Makassari ya, begitu seterusnya ya. Apabila menunjukkan asal. Oke. Oke, ada lagi? Ini nggak ada lagi kayaknya. Habis betul. Demikian materi mengenai isim muzakkar dan isim muannas. Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, silahkan kalian cek nanti di Google Classroom ada satu tugas sederhana untuk melatih kemampuan kalian mengenal kata tersebut isim muannas atau isim muzakkar. Jadi gunakan sisa waktu 10 menit ini untuk membuka Google Classroom. Nggak sampai 5 menit selesai kalian menjawab itu ya. Ada beberapa kata Mister minta kalian tentukan kata nomor 1 ini muzakkar atau muannas, kata nomor 2 muzakkar atau muannas, begitu seterusnya ya. Demikian apa yang Mister dapat sampaikan, salah hilaf mohon maaf. Apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah itu murni dari Mister pribadi ya. Untuk PPT Mister sertakan juga di situ Zahra ya, Nabila Zahra Amalia ya, ada di Google Classroom. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Akhirul kalam, kita tutup majelis kita pada pertemuan kali ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.